Bab 460, Ikrar Kesetiaan, pelajaran untuk Anda. Gautama langsung berteleportasi ke tempat kultivasi kedua orang suci Gunung Roh. Pada saat ini, kedua orang suci tersebut sedang memimpin Randeng, Maitreya, dan Raja Merakcerah Kongsuan dari Sekte Buddha untuk berkultivasi. Mereka semua adalah para ahli yang kuat dari Sekte Buddha. Melihat kedatangan Gautama, mereka berdua segera menyadari niat Gautama. Mereka tahu bahwa Wensu telah terbunuh dan seluruh pasukan Gunung Roh telah dibasmi, tetapi Gautama tidak dapat mengetahui siapa pihak lawannya. Mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Lu Xiaoran diserang. Gautama mengangkat tangannya dan berkata, "Aku juga berpikir begitu. Kalau bukan karena Lu Xiaoran yang bergerak sendiri, mustahil bagiku untuk tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana dia menyerang? Kenapa kita berdua tidak bisa menemukan jejaknya setelah mencari di Pulau Golden Owl? Bagaimanapun, begitu banyak murid Sekte Buddha kita telah terbunuh. Bahkan eksistensi setingkat Wensu pun telah terbunuh. Jika berita ini tersebar, saya khawatir akan berdampak besar di 3 dunia. Guru, Paman Guru, haruskah saya pergi ke Pulau Golden Owl secara pribadi?" "Tidak," Jieyin segera menghentikan Gautama. "Kau adalah penguasa Gunung Roh yang bermartabat, seorang suci. Tanpa bukti, jika kau menyerang dan mengungkap kebenaran, jika Lu Xiaoran pergi ke Istana Awan Ungu untuk mengadu domba kami, Sekte Buddha kami pasti akan kehilangan banyak darah. Lagi pula, kamu baru saja menembus alam suci dan fondasimu belum cukup stabil. Kalau fondasimu sampai rusak, pasti akan sangat merepotkan. Lalu Guru dan Paman Guru, apa yang harus kita?" Jieling dan Zunti saling memandang dan tersenyum. "Kami tentu saja akan menggunakan metode kuno kami. Cara kuno, mungkinkah kau ingin mengeluh di depan leluhur Dao?" "Itu benar." Kedua orang suci itu tersenyum dan berkata, "Seperti kata pepatah, anak yang menangis pasti minum susu." Saat itu, aku dan Paman Gurumu memiliki kultivasi yang paling lemah dan masa depan yang paling tidak pasti di antara semua orang suci. Namun, kami berdua ingin memohon belas kasihan dari Guru Agung Anda. Pada akhirnya, Sekte Barat yang kami ciptakan justru yang memiliki persembahan dupa terbanyak di 3 dunia. Meskipun Lu Xiaoran baru saja menjadi orang suci, ia tetaplah seorang ahli alam suci. Jika kita melawannya dengan gegabah, ia pasti akan menang. Namun, ia pasti akan terluka dan memengaruhi fondasi serta kultivasinya di masa depan. Selama kita melapor pada leluhur dan membiarkan leluhur Dao mengurusnya, Lu Xiaoran tidak akan mampu mengatasinya." Gautama tersenyum penuh arti. "Jadi begitu, ini juga menjadi alasan mengapa ia memilih bergabung dengan Sekte Buddha saat itu. Ia dijuluki Taois Duobao bukan hanya karena ia memiliki banyak harta, tetapi juga karena sifatnya yang sangat pelit dan pandai menabung. Berkat sifatnya ini, ia mampu mengumpulkan banyak kekayaan. Namun, Tong Tian, guru Sekte Jie, yang juga merupakan gurunya sebelumnya, sama sekali tidak tahu bagaimana mengelola kekayaannya. Ia tidak hanya menerima banyak murid, tetapi juga membagi-bagikan harta yang ada di tangannya. Di sisi lain, Jieyin dan Zunti berbeda. Mereka berdua tidak hanya pekerja keras, tetapi juga pandai menjaga kekayaan dan memanfaatkan situasi. Di mata orang luar, ini mungkin tampak remeh dan memalukan. Akan tetapi, karena kualitas inilah Jieyin dan Zunti dengan paksa mendirikan Sekte Barat yang terkuat di 3 dunia dengan kultivasi yang paling lemah di antara para orang suci. Terlebih lagi, bahkan Taois Duobao telah menjadi orang suci di Sekte Barat. Sekte Barat juga merupakan yang pertama memiliki 3 orang suci. Pada saat yang sama, Randeng Maitreya dan yang lainnya dari Sekte Barat juga berada di alam kuasi Sein dan sangat dekat dengan alam Sein. Mereka hanya sedikit lagi dari menjadi Sein. Dengan cara ini, jumlah orang suci di Sekte Barat akan meningkat secara bertahap. Sebagai perbandingan, pengadilan surgawi masih belum memiliki satu pun orang suci. Baik sekolah Chan maupun sekolah Ren, mereka hanya memiliki surga primordial tertinggi dan tetua agung tertinggi yang memegang kendali. Bukankah ini membuktikan bahwa Jieyin dan Zunti berkembang ke arah yang benar? Kalau begitu, aku serahkan masalah ini pada Tuan dan Paman Tuan." Keduanya mengangguk dan berubah menjadi 2 cahaya keemasan yang menghancurkan kehampaan dan langsung menuju ke Istana Awan Ungu. Di sisi lain, di pintu masuk dunia primordial, pintu kehampaan terbuka lagi. Awan hitam mematikan melayang keluar. Ledakan. Begitu awan hitam muncul,
kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Ketika makhluk hidup di dunia primordial mendengar suara ini, mereka tak kuasa menahan gemetar. Ketakutan yang datang dari jiwa mereka memberitahu mereka bahwa mereka tidak mampu memprovokasi makhluk hidup dalam awan hitam ini. Awan hitam ini tidak menyasar mereka. Malah, awan itu langsung menuju ke satu arah. Makhluk hidup tersebut menyebar dan mengirimkan sinyal satu sama lain. Beberapa kultivator Zenith Heaven yang lahir di dunia primordial tidak hanya memiliki ekspresi serius. Pasukan dewa sudah tiba. Melihat formasi ini, aku khawatir jumlahnya tidak kurang dari 100.000. Pengadilan surgawi belum pernah ke dunia primordial selama puluhan ribu tahun. Mengapa mereka tiba-tiba datang ke dunia primordial? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan orang suci di Pulau Aomas? Setelah 100.000 pasukan surgawi melangkah ke dunia primordial, Neza dan Li Jing menggunakan avatar mereka untuk memimpin pasukan. Ayah dan anak itu langsung menuju Pulau Golden Owl. Dengan peningkatan kultivasi primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal milik Neza, ayah dan anak itu tiba di Pulau Golden Owl hampir dalam sekejap. Fang Tianyuan yang sedang menyendiri merasakan kedatangan Neza dan segera terbangun dari penyendiriannya dan tiba di langit di atas Pulau Golden Owl. Neza, kamu baru saja kembali. Kenapa kamu kembali dalam sekejap mata? Akan tetapi, saat dia melihat Raja Surgawi pembawa pagoda, Li Jing, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Raja Surgawi Li juga ada di sini. Li Jing mengangguk dan menangkupkan kedua tangannya. Saya tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk melihat Sun Wukong lagi dalam puluhan ribu tahun. Fang Tianyuan tersenyum acuh tak acuh. Semuanya sudah berlalu. Namaku Fang Tianyuan sekarang. Li Jing mengangguk lagi sebelum memanggil pihak lainnya dengan sebutan Daois Fang. Neza langsung berkata, "Monyet, tepat setelah aku kembali, si tua bangka Haotian itu menyuruhku memimpin pasukan untuk menyerang Pulau Golden Owl. Aku dan ayahku berdiskusi dan memutuskan untuk membawa beberapa pejabat penting dari Istana Surgawi ke Pulau Golden Owl dan meminta Grandmaster untuk menghancurkan mereka. Ayahku juga ingin menjadi murid Grandmaster." Fang Tianyuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Kapan kalian berdua belajar mengkhianati rekan satu tim kalian?" Li Jing berkata dengan dingin, "Ini bukan salah kami. Pengadilan surgawilah yang bertindak berlebihan. Keluarga Li kami telah melakukan yang terbaik untuk pengadilan surgawi dan telah berkontribusi banyak. Namun, bagaimana Kaisar Giok tua itu memperlakukan kami? Kita, setelah menyegel tubuh iblis putraku hanya memiliki kesetiaan dan kesopanan. Ia telah kehilangan kemampuan untuk berpikir sendiri dan menjadi antek Haotian. Pengadilan surgawilah yang tidak memperlakukan kami sebagai manusia sejak awal. Bagaimana mereka bisa menyalahkan kami karena mengkhianati pengadilan surgawi?" Neza juga mengangguk dan berkata, "Kami berdua telah mencapai tubuh orang suci dan tidak terikat oleh pengadilan surgawi. Kami sama sekali tidak berutang apapun kepada Haotian. Haotian tidak berperasaan, itulah sebabnya kami berdua ingin membunuhnya. Monyet, lihat, kita telah mengkhianati 100.000 pasukan surgawi. Bisakah kau memohon kepada Grandmaster untuk memberi ayahku posisi sebagai murid pribadi? Tentu saja, akan lebih baik lagi jika dia bisa menjadi murid pribadi. Ini, aku tidak bisa menjamin banyak untuk kalian berdua. Pengaturan sekte tanpa nama semuanya dibuat oleh guru. Kami akan melakukan apapun yang guru katakan." Neza tersenyum jahat. "Kami tentu tahu ini, tapi kau murid pribadi Grandmaster. Kalau kau membantu kami memohon, itu pasti akan sangat efektif." Sambil berbicara, dia diam-diam memberikan sebuah barang kepada Fang Tianyuan. "Monyet, ini kenang-kenangan kecil. Anggap saja sebagai bantuan." Fang Tianyuan tertegun dan menatap harta karun Kardinal Conate di tangannya. Hal ini membuatnya bingung harus tertawa atau menangis. "Neza, menurutmu sekte tanpa nama kita kekurangan benda ini? Semua 3.000 murid sekte tanpa nama kita memiliki harta Kardinal Conate." Jantung Li Jing berdebar kencang saat mendengar ini. Pulau Golden Owl ternyata sekuat itu. Jika setiap orang memiliki harta Kardinal Conate, bukankah itu berarti ada lebih dari 3.000 harta Kardinal Conate di sini? Ya Tuhan, ini benar-benar gila. Seluruh istana surgawi dan gunung roh bahkan tidak memiliki setengah dari apa yang mereka miliki. Namun, ketika dia memikirkan identitas Lu Xiaoran, dia langsung merasa bahwa ini sangat normal. Apa yang perlu diragukan? Lagi pula, pihak lain itu adalah reinkarnasi Pangu. Neza bergumam di telinga Fang Tianyuan.
Jika kau setuju, setelah pertempuran ini, aku akan memberimu 7 peri dan cange. Aku juga akan memberimu ibu suri dari barat sebagai penghangat tempat tidurmu. Fang Tianyuan bahkan lebih terdiam. Saya tidak tertarik pada wanita. Neza terdiam sesaat. Lalu, aku punya 2 saudara laki-laki yang juga sangat tampan. Mereka tampan dan berkulit putih. Aku jamin mereka 1 dari 1.000.000. Berhenti. Fang Tianyuan buru-buru memotongnya. Neza ini menjadi semakin konyol. Baiklah, kau tak perlu bicara lagi. Ikuti aku untuk menemui guru. Aku tak tahan lagi. Baiklah. Neza tersenyum dan menyipitkan mata. Ia memberi isyarat kepada ayahnya, dan Li Jing mengacungkan jempol. Ayah dan anak itu mengikuti Fang Tianyuan ke dunia esensi Lu Xiaoran. Saat dia tiba di dunia esensi, pupil mata Li Jing langsung mengerut, dan rambut di sekujur tubuhnya mulai berdiri. Ini dunia esensi. Dunia esensi yang sepenuhnya independen dari 3 dunia. Fang Tianyuan mengangguk. Raja Surgawi, kau benar-benar ahli dalam halmu. Li Jing diam-diam terkejut ketika dia menjawab, saya hanya beruntung membacanya di buku. Meskipun dia berkata demikian, pemahaman Li Jing terhadap Lu Xiaoran telah meningkat ke tingkat baru. Raja Surgawi Li, tak perlu rendah hati. Kau banyak membaca dan berpengetahuan. Awalnya, bahkan kami para murid pribadi pun tak tahu bahwa ini adalah dunia esensi. Jika bukan karena guru, kami tak akan tahu bahwa ini adalah dunia esensi. Kami hanya tahu karena guru sendiri yang mengatakannya. Aku tidak menyangka kau bisa mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Li Jing menatap putranya, matanya seolah berkata, lihat, bagaimana. Semakin tua semakin bijak, kan? Namun, Neza sama sekali tidak mengaguminya, malah menatap Li Jing dengan senyum sinis. Detik berikutnya, Li Jing dan Fang Tianyuan terbang menuju Lu Xiaoran. Akan tetapi, saat Li Jing melangkah, tubuhnya terlempar tak terkendali, berubah menjadi sambaran petir yang langsung menghantam gunung besar. Ledakan, dampaknya yang dahsyat bahkan membuat gunung besar runtuh. Batuk-batuk, Li Jing merangkak dari tanah dengan sedih dan menunjuk ke arah Neza di langit. Dasar bocah nakal, kenapa waktu di tempat ini mengalir begitu cepat? Kau bahkan tidak memberitahuku. Saya, bab 461, niat suci turun lagi. Neza mengangkat bahu. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, kau sudah pergi. Bagaimana kau bisa menyalahkanku, bocah? Kalau bukan karena kau sekarang adalah Dewa Emas Zenit Primordial Chaos dan aku tak bisa mengalahkanmu, aku pasti sudah mengulitimu hidup-hidup. Meskipun dia mengatakan ini, Li Jing sekali lagi merasa takut dengan kekuatan Lu Xiaoran. Dia adalah seorang Dewa Emas Zenith Heaven tingkat puncak. Meskipun belum mencapai alam kuasi Sein, dia telah berada di alam itu cukup lama dan dapat dengan mudah menghadapi Dewa Emas Zenith Heaven tingkat puncak biasa. Meskipun dia tidak bisa menjadi tak terkalahkan seperti seorang kuasa Sein, itu jelas bukan masalah baginya untuk bertarung melawan 100 ahli yang berada pada level yang sama. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pihak lain hanyalah seorang Dewa Emas Zenith Heaven yang mencapai puncaknya belakangan, bukan eksistensi seperti Yang Jian dan Pertapa Abadi Kutub Selatan. Kalau tidak, pasti akan agak sulit dipercaya. Akan tetapi, meskipun dia sangat kuat, dia sebenarnya tidak dapat bereaksi sama sekali dan langsung terkena akselerasi spasial Lu Xiaoran. Ini berarti kecepatan Lu Xiaoran telah melampaui kekuatan puncak Zenith Heaven Golden Immortal yang dapat ditahan. Ini sungguh tidak normal. Setelah menarik napas dalam-dalam, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Seiring kekuatan Lu Xiaoran terus meningkat, dunia esensinya pun terus berkembang tanpa henti. Wilayah kekuasaannya saat ini sudah berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini juga sangat mengejutkan Li Jing. Pada saat yang sama, hal itu juga membuatnya merasa beruntung. Untungnya, dia memilih untuk menyerah kepada Lu Xiaoran. Kalau tidak, jika dia benar-benar melawan Lu Xiaoran, bukankah dia pasti sudah mati? Dia akan mati tanpa meninggalkan jejak. Meskipun semua orang telah meningkatkan kecepatan mereka 10.000 kali lipat, mereka masih membutuhkan waktu lebih dari 2 menit untuk tiba di samping Lu Xiaoran. Seorang Dewa Emas Zenith Heaven sangat kuat. Melintasi jarak jauh dengan cepat hanyalah permainan anak-anak. Namun, bahkan dengan percepatan 10.000 kali lipat, mereka masih membutuhkan waktu 2 menit untuk tiba di samping Lu Xiaoran. Dari sini, terlihat betapa kuatnya dunia esensi Lu Xiaoran. Pada saat itu, kilat menyambar tiba-tiba di langit.
Bahkan Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortals seperti Fang Tianyuan dan Neza tidak dapat menahan fenomena kuat tersebut. Li Jing harus bersembunyi di belakang mereka berdua agar bisa bertahan. Hal ini membuat jantung Li Jing berdebar kencang. Ia merasa seperti seekor semut. Tidak, dia bahkan bukan seekor semut. Di sini, dia serendah hati seperti setitik debu di atas seekor semut. Melihat perubahan gila di dunia, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Senior Lu, seberapa kuatkah dirimu?" Neza tidak dapat menahan rasa gembiranya. Dilihat dari auranya, mungkinkah Grandmaster telah maju lagi? Fang Tianyuan mengangguk. Benar, guru memang telah maju lagi. Setelah kemajuan ini, kultivasi guru seharusnya telah menembus ke tingkat kedua alam abadi emas surga zenit tak terbatas kekacauan primordial. Dengan setiap peningkatan kultivasi guru, perbedaan antara kita dan Hong Jun akan sedikit berkurang. Neza mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, matanya menampakkan kegilaan dan kekaguman yang membara. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah tunduk kepada siapapun, bahkan kepada ayahnya, gurunya, atau bahkan seorang santo. Namun, sekarang, untuk pertama kalinya, ia merasa harus menyerah. Terlebih lagi, itu bukanlah penyerahan diri yang sederhana, melainkan penyerahan diri di mana ia bersedia membiarkan pihak lain meninggalkan jejak di jiwanya sebagai bukti imannya. Saat dia menganggap Lu Xiaoran sebagai eksistensi yang paling dia percayai, jika Lu Xiaoran tidak ada di dunia ini suatu hari, dia mungkin akan langsung menghancurkan dirinya sendiri. Setelah sekian lama, fenomena abnormal itu akhirnya menghilang. Seluruh dunia kembali normal, tetapi aura yang lebih kacau muncul, membuat semua orang di dalamnya merasa seperti bermandikan lautan energi. Secara khusus, Fang Tianyuan dan dua orang lainnya di samping Lu Xiaoran dapat merasakan bahwa bahkan tanpa mengolah atau mengedarkan teknik kultivasi mereka, energi dunia masih mengalir tanpa henti ke dalam tubuh mereka. Ini karena kekuatan di luar tubuh mereka terlalu murni, dan kepadatan energinya telah melampaui tingkat tubuh mereka. Konsep macam apa ini? Di antara mereka, dua di antaranya adalah Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortals. Bahkan energi dalam tubuh Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal jauh lebih rendah dibandingkan substansi energi di samping Lu Xiaoran. Malam, lalu seberapa kuatkah energi dalam tubuh Lu Xiaoran? Pada saat ini, kultivasi di tubuh Fang Tianyuan dan Neza samar-samar mengendur, dan kultivasi di tubuh Raja Surgawi pembawa pagoda Li melambung tinggi dengan gila-gilaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, kultivasinya telah menembus alam kuasi Sein. Ia hanya selangkah lagi dari alam Sein. Aku telah menjadi seorang kuasi santo. Li Jing tercengang. Hanya karena dia berdiri 5.000 km jauhnya dari Lu Xiaoran, kultivasinya telah menembus garis lurus dan mencapai alam kuasi suci. Apa-apaan ini? Apakah bakat Lu Xiaoran ada batasnya? Faktanya, ini karena Lu Xiaoran baru saja menerobos dunia esensinya dan belum bisa menahan auranya. Jika Patriark Hong Jun melepaskan kultivasinya dengan seluruh kekuatannya, dia juga bisa mencapai tingkat ini dan membuat orang-orang di sekitarnya menyerap kekuatan mereka dan langsung naik. Namun, di tiga dunia, Patriark Hong Jun adalah satu-satunya dewa emas kekacauan primordial yang tak terbatas. Oleh karena itu, dia selalu menekan kultivasinya dan tidak memperlihatkan kekuatan aslinya. Kini, eksistensi serupa telah muncul di tiga dunia. Tak lain dan tak bukan adalah Lu Xiaoran. Li Jing ada di sini. Saat semua orang linglung karena terkejut, suara Lu Xiaoran perlahan terdengar di ruangan berikutnya. Suara ini dipenuhi dengan keagungan yang luar biasa. Setelah merasakan kekuatan lawan, mereka bertiga tak kuasa menahannya dan langsung berlutut di tanah. Ini bukan karena Lu Xiaoran sengaja menargetkan mereka, tetapi karena kultivasi Lu Xiaoran terlalu kuat. Ia baru saja mencapai terobosan dan langsung mulai menarik kembali auranya. Namun, aura ini terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga dia bahkan tidak bisa menariknya kembali sekaligus. Oleh karena itu, kata-katanya bercampur dengan kekuatan dunia dan kekuatan hukum, membuat mereka bertiga tak berdaya. Mereka otomatis berlutut dan bahkan tak berniat melawan. Lu Xiaoran berjalan perlahan. Energi berkumpul tanpa henti di tubuhnya, mengumpulkan kekuatan yang dipancarkannya saat ia menerobos. Tekanan pada mereka bertiga perlahan mulai berkurang. Mereka hampir tidak bisa bernapas dan sedikit mengangkat kepala untuk diam-diam melihat sosok Lu Xiaoran. Sosok itu putih bersih, terbalut cahaya kemasan. Tak ada noda sama sekali.
Begitu sempurnanya hingga sama sekali tak tampak seperti manusia. Hanya dengan sekali pandang, mereka bertiga langsung gemetar. Mereka merasakan teknik kultivasi di tubuh mereka mulai bersirkulasi dengan sendirinya. Saat itu, mereka merasakan perubahan dan mulai memahami hal-hal yang sebelumnya tidak mereka pahami. Ini karena kultivasi Luciaoran terlalu kuat, dan dia sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Sekadar memandang tubuh dan wajahnya yang mengandung kedalaman dunia sudah cukup bagi mereka untuk menebus sebagian kerugian mereka. Dalam sekejap mata, kultivasi mereka sedikit meningkat lagi. Kultivasi mereka bertiga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dua di antaranya adalah Dewa Emas Zenit Surga Kekacauan Primordial, setara dengan Sein, dan satu lagi adalah Semi-Sein. Mereka pasti bisa menyapu bersih tiga dunia. Mereka semua membutuhkan kesempatan besar untuk menerobos. Dan sekarang, melihat tubuh Luciaoran yang sempurna, mereka telah menembus sedikit lebih dalam. Pada saat ini, bahkan mata Li Jing menampakkan ekspresi gila seperti milik putranya. Dia segera bersujud pada Luciaoran. Junior Li Jing menyapa Senior Lu. Hari ini, saya membawa 100.000 pasukan surgawi untuk berlindung kepada Senior Lu. Saya ingin meminta posisi sebagai murid langsung Senior Lu. Senior Lu, tolong bantu saya. Ekspresi Luciaoran tenang. Semakin kuat kultivasinya, semakin rendah emosinya. Ia juga sangat jarang memiliki emosi. Tidakkah menurutmu, menukar 100.000 pasukan surgawi dengan posisiku sebagai murid biasa adalah suatu kerugian? Li Jing menggelengkan kepalanya. Senior, aku tak berani berbohong padamu. Sebelum datang, aku bahkan merasa bisa menjadi murid pribadimu jika aku menyumbangkan 100.000 pasukan surgawi. Namun, saat ini, setelah melihat penampakan sucimu, aku bahkan merasa terhormat menjadi pelayanmu. Ekspresi Luciaoran masih acuh tak acuh, tetapi ia berkata, tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Berkultivasi hingga ke tingkat manusia saat ini saja sudah cukup baik. Aku akan memberimu tempat sebagai murid resmi. Mulai hari ini, kau akan menjadi muridku yang ke-11. Li Jing sangat gembira. Salam, Guru. Luciaoran mengangguk dan pertama-tama menggunakan pikirannya untuk menerima tanda Li Jing dan menyimpannya di dunia esensinya. Kemudian, dengan jentikan jarinya, sebuah teknik kultivasi ciptaannya yang cocok untuk Li Jing memasuki pikiran Li Jing. Setelah menerima teknik kultivasi ini, kultivasi Li Jing langsung meningkat. Dia langsung menerobos. Namun, dia tidak menjadi Sein, melainkan Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal. Kau muridku yang ke-11. Aku akan mengajarimu pagoda 7 harta karun yang indah dan lukisan primordial. Meskipun harta dharma aslimu juga merupakan pagoda 7 harta karun yang indah, pagoda 7 harta karunmu jauh lebih rendah daripada pagoda 7 harta karunku yang indah. Hartaku bukan hanya harta kardinal Conate, tetapi juga memiliki formasi susunan dan serangan lain yang kubuat. Kekuatannya bahkan mampu membunuh seorang Sein. Sedangkan untuk lukisan kekacauan primordial, itu bahkan lebih menantang surga. Formasi pembunuh di dalamnya bahkan merupakan formasi pedang pembunuh abadi yang tidak kalah dengan harta kardinal Conate. Dengan dua harta dharma ini, kau juga bisa bersinar terang di 3 dunia. Li Jing sangat gembira dan segera membungkuk lagi. Namun, pada saat yang sama, suatu niat yang kuat tiba-tiba turun dari 9 surga dan mendarat di Pulau Ao Emas, menyelimuti pulau itu sepenuhnya. Mereka bertiga tiba-tiba gemetar. Niat ini sungguh kuat, sepertinya sebanding dengan Anda, Guru. Luciaoran menyipitkan matanya sedikit. Bab 462, Menghancurkan Pengadilan Surgawi Pertama. Saat niat itu terwujud, ekspresi semua orang yang hadir tak dapat dielakkan, berubah drastis. Itu karena terlalu kuat, tidaklah berlebihan jika dikatakan ia sebanding dengan Luciaoran. Guru, ini, Fang Tianyuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan ekspresi serius. Luciaoran menjawab dengan ekspresi dingin. Hong Jun, ekspresi semua orang berubah dingin. Sebenarnya Patriark Hong Jun yang memeriksa mereka secara pribadi. Pada saat ini, selain Luciaoran, jantung semua orang tidak dapat menahan diri untuk berdetak lebih cepat. Tuan, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah Hong Jun menemukan lokasi kita? Li Jing buru-buru bertanya. Luciaoran menggelengkan kepalanya sedikit. Jangan khawatir. Seluruh Pulau Ao Emas ada di dunia esensiku. Patriark Hong Jun tidak punya kemampuan untuk melihat menembus dunia esensiku. Namun, mengapa dia tiba-tiba menyelidiki Pulau Golden Ao?
Sebelumnya, ketika avatar boneka Lu Xiaoran menjadi orang suci, Hong Jun telah datang ke Pulau Golden Owl sekali dan telah menjelajahinya secara menyeluruh. Saat itu, dia tidak menemukan apapun dari boneka Sein dan Pulau Golden Owl. Kalau begitu, dia seharusnya tidak ragu lagi. Kini, pikiran sucinya telah turun untuk kedua kalinya. Ini sudah cukup untuk menjelaskan sesuatu. Mungkinkah Patriark Hong Jun meragukannya? Seluruh niat suci itu berlangsung selama lebih dari 10 detik. Dalam 10 detik ini, orang biasa pasti tidak akan bisa melihat Pulau Golden Owl. Namun, jika itu Patriark Hong Jun, dia mungkin sudah mencari Pulau Golden Owl puluhan miliar kali. Kemampuan komputasi seorang Dewa Emas Zenit Surga tak terbatas kekacauan primordial berkali-kali lipat lebih kuat daripada orang biasa. Ketika pikiran suci Patriark Hong Jun menghilang, semua orang akhirnya menghela napas lega. Dia akhirnya mundur. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan Patriark Hong Jun ini. Lu Xiaoran menghitung dengan jarinya dan mengetahui apa yang telah terjadi. Itu karena Wen Su dari Gunung Roh Barat telah meninggal. Gautama tidak menemukan informasi apapun tentang kematian Wen Su dan mengira aku yang menyerang. Karena itu, Ji Yin dan Zunti pergi ke Istana Awan Ungu untuk mengadu. Kurasa Hong Jun juga ada di sini untuk menyelidiki masalah ini. Untungnya, dia tidak menemukan keberadaan kita. Tapi, tidak apa-apa jika ini terjadi sekali. Jika terjadi lebih sering, bahkan jika Hong Jun bodoh, dia mungkin akan tahu rencana kita. Lu Xiaoran mengangguk lalu menatap Li Jing. Li Jing, bagaimana Jiang Xia tahu identitasku? Dan, apakah kamu memberitahu orang lain tentang ini? Lu Xiaoran sebenarnya selalu memiliki perasaan tidak enak terhadap Li Jing karena mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi Pangu. Dia bahkan pernah berpikir untuk membunuh Li Jing sebelumnya. Namun, kemudian, saat Neza menjadi murid sekte tanpa nama, dia tidak lagi berniat membunuh Li Jing. Ini juga alasan mengapa ia memilih untuk menerima Li Jing ketika Li Jing datang untuk bergabung dengannya. Li Jing segera menjawab, Jiang Xia juga mempelajarinya secara kebetulan ketika ia sebelumnya mengendalikan segel dewa. Konon setelah menyelesaikan kesengsaraan segel dewa, ia memperoleh kesempatan untuk mengungkap rahasia surgawi dari segel dewa. Alasan dia memberitahu saya adalah karena dia ingin bekerja sama dengan saya dan putra saya, Neza, yang tubuh iblisnya disegel oleh pengadilan surgawi. Saya ingin menyelamatkan Neza, jadi saya bergabung dengannya. Sedangkan untuk yang lainnya, saya tidak tahu apakah ada yang tahu tentang ini. Lu Xiaoran merenung sejenak dan sedikit mengernyit. Jika dia tahu tentang ini karena segel dewa, apakah itu berarti identitasnya kemungkinan besar akan diketahui oleh orang kedua atau ketiga? Mengambil napas dalam-dalam, Lu Xiaoran segera berkata, di mana segel dewa sekarang? Tuan, segel dewa sekarang ada di tangan Kaisar Giok dari Istana Surgawi. Beritahu semua murid untuk berhenti menyerang sekte lain. Tarik mundur barisan pertempuran dengan sekuat tenaga dan kembali ke Pulau Golden Owl. Guru, bukankah guru bilang ingin membantu sekolah Jie memulihkan reputasinya? Kenapa guru mundur begitu cepat? Lebih dari separuh murid dari 3 faksi di dunia primordial telah kami bunuh. Sebentar lagi, kami akan mampu menghancurkan seluruh dunia primordial. Fang Tianyuan tidak dapat menahan diri untuk menyuarakan keraguannya. Membantu sekolah Jie memulihkan reputasinya adalah jasaku kepada Tong Tian. Di saat yang sama, itu juga untuk berpura-pura dan membingungkan Hong Jun agar Hong Jun tidak tahu bahwa aku sedang berkultivasi. Meskipun aku sudah menjadi Dewa Emas Kekacauan Primordial tanpa batas, aku tidak tahu seberapa tinggi kultivasi Hong Jun sekarang. Jika dia memiliki kekuatan Dewa Emas Kekacauan Primordial tanpa batas tahap akhir, aku mungkin bukan tandingannya. Karena itu, aku butuh waktu untuk meningkatkan kultivasiku. Namun, sekarang setelah aku tahu bahwa segel dewa mungkin akan mengungkap identitasku, aku harus mendapatkan segel dewa kembali sebelum pihak lain merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Proses ini mungkin agak berbahaya, tetapi masih bisa dilakukan karena beberapa alasan. Pertama-tama, saat ini aku sedang membantu sekolah Jie memulihkan kekuatannya. Dimanapun aku menyerang di 3 dunia, aku tidak akan menarik kecurigaan Hong Jun. Kedua, pengadilan surgawi baru saja mengirim orang untuk menyerangku. Aku bisa menggunakan alasan ini untuk menyerang balik pengadilan surgawi. Yang lain tidak akan berkomentar apa-apa. Guru bijak, aku akan memanggil semua murid kembali sekarang. Lu Xiaoran mengangguk dan menatap Li Jing. Li Jing, Neza,
saatnya kalian berdua berkontribusi. Kali ini, aku ingin kalian bekerja sama dan menampilkan pertunjukan yang bagus. Li Jing dan putranya saling berpandangan dan sudut mulut mereka sedikit melengkung. Jangan khawatir, Tuan. Dengan kami di sini, kami pasti akan membuat Hao Tian dan seluruh istana surgawi mati tanpa tempat pemakaman. Kalau begitu, cepatlah bersiap. Aku akan mengasingkan diri untuk berkultivasi lagi dan meningkatkan kekuatanku. Ya, Lu Xiaoran mengatur agar semua orang pergi. Di sisi lain, di Istana Awan Ungu, Patriark Hongjun menarik kembali pikiran sucinya dan mengarahkan pandangannya pada mereka berdua. Kalian berdua salah. Lu Xiaoran tidak meninggalkan Pulau Golden Ao atau menggunakan avatar apapun. Ekspresi Jie Yin langsung berubah. Guru, ini tidak mungkin. Jika Lu Xiaoran tidak menyerang secara langsung, bagaimana mungkin kami, para orang suci zaman dulu, tidak tahu bagaimana Wen Su meninggal? Patriark Hongjun mendengus. Kalian berdua masih berani bilang begitu. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, salah satu dari kalian baru mencapai tingkat ketiga alam suci, dan yang satunya lagi baru mencapai tingkat keempat. Dengan kultivasi seperti itu, wajar saja kalau kalian tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Jika Lu Xiaoran memberikan beberapa harta rahasia kepada bawahannya, mereka tentu akan dengan mudah memblokir indramu. Apa yang aneh tentang itu? Tetapi, baiklah, akulah yang mengaktifkan kesengsaraan keenam. Mungkinkah kalian berdua mencurigaiku? Kami tidak berani. Keduanya langsung berlutut di tanah karena ketakutan. Hongjun melanjutkan, baiklah, kalian berdua, berhenti bicara omong kosong. Cepat mundur, jika kalian tidak ingin sekte Buddha kalian terlibat lagi, kalian bisa mengumpulkan murid-murid kalian dan menutup pintu untuk berkultivasi. Kalau kamu terlibat dalam kesengsaraan dan dibunuh oleh Lu Xiaoran, jangan datang dan mengeluh. Sekalipun kamu tidak merasa malu, aku tetap merasa malu. Jie Yin dan Zunti mengepalkan tangan. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dan hanya bisa menyerah. Guru benar, kami mengerti. Hongjun mengangguk. Kalau begitu, kalian berdua bisa mundur. Ya, mereka berdua mundur. Setelah mereka berdua pergi, ekspresi Patriark Hongjun juga agak bingung. Kenapa aku bahkan tidak tahu bagaimana Wen Su itu meninggal? Lu Xiaoran ini benar-benar agak aneh. Mungkinkah dia itu pria? Namun, Hongjun segera menggelengkan kepalanya lagi. Kurasa tidak. Kalau dia Pangu, dengan kesombongan Pangu, dia pasti tidak akan sujud kepadaku. Tapi, faktanya dia sudah menjadi orang suci Dao Surgawi. Reinkarnasi Pangu pasti tidak akan menjadi orang suci Dao Surga. Dia pasti akan menjadi Dewa Emas Zenit Surga Kekacauan Primordial. Namun, ngomong-ngomong, mengapa Ki Ungu Primordial yang kubelah belum menemukan reinkarnasi Pangu di alam bawah? Mungkin aku perlu memikirkan cara untuk menemukannya. Hongjun sendiri tidak dapat pergi ke alam bawah karena ketiga dunia itu semuanya dibentuk oleh Pangu. Ada penghalang antara alam bawah dan alam atas yang berevolusi dari meridian Pangu. Ini adalah sesuatu yang telah diatur Pangu sebelumnya. Penghalang ini dapat mencegah siapapun memasuki alam bawah dan membunuhnya sebelum reinkarnasinya mengembangkan kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Hongjun memerintahkan seorang abadi untuk memasuki alam bawah untuk menemukan reinkarnasi Pangu, itu tetap mustahil. Karena pihak lain akan memiliki perintah Hongjun dalam pikirannya, dia akan diblokir oleh kesadaran Pangu. Dalam perjalanan menuju alam bawah, pihak lain akan langsung dihancurkan berkeping-keping oleh kesadaran Pangu. Kekuatan Pangu tentu saja tak perlu diragukan lagi. Bahkan Hongjun sendiri tak berani mengambil risiko menyentuh penghalang yang ditinggalkan Pangu. Dia hanya bisa mengirimkan Ki Ungu Primordial untuk menuju ke alam bawah. Sekarang, jika dia ingin mengirimkan kesadaran ke alam bawah, dia hanya bisa menggunakan kekuatan Ki Ungu Primordial. Ki Ungu Primordial adalah kekuatan terkuat di dunia ini. Hanya tubuh energi murni seperti Ki Ungu Primordial yang mampu menembus penghalang Pangu dan kembali. Tak lama kemudian, Hongjun memisahkan Ki Ungu Primordial. Bahkan dirinya, seorang Dewa Emas Kekacauan Primordial tanpa batas yang bermartabat, mau tak mau merasa enggan berpisah dengan cahaya ungu yang kuat itu. Akan tetapi, demi rencananya, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya untuk bepergian ke dunia bawah. Ki Ungu Primordial tidak tertunda sama sekali. Dalam sekejap, ia tiba di persimpangan dunia atas dan dunia bawah. Namun, saat menyentuh antarmuka,
sebuah kekuatan dahsyat yang dipenuhi aura penghancur tiba-tiba mendarat dan langsung menghancurkannya tanpa ampun. Pupil mata Hong Jun tak kuasa menahan diri untuk mengecil. Ia menelan ludah. Sungguh kuat, seperti yang diharapkan dari Pangu. Bahkan setelah mati bertahun-tahun, kesadarannya masih bisa dengan mudah menghancurkan Ki Ungu primordial. Setelah terdiam sejenak, tatapan matanya menjadi agak dingin. Tapi meski begitu, aku harus menemukan reinkarnasi Pangu dan membunuhnya. Sambil berbicara, Hong Jun kembali memisahkan 3 Ki Ungu primordial di tubuhnya. Meskipun agak kesakitan, ia tetap dengan tegas melemparkan ketiga Ki Ungu primordial ini ke dalam penghalang. Bab 463, mengumumkan kepada 3 dunia, pengadilan surgawi sedang mencari kematian. Di sisi lain, Jie Yin dan Zun Ti baru saja meninggalkan istana Dao leluhur Hong Jun ketika mereka berkomunikasi dengan dingin. Guru tidak peduli dengan masalah ini. Jelas, beliau bias terhadap sekolah Jie. Benar, saat itu, selama kesengsaraan penyegelan dewa, kami bekerja sama untuk merencanakan melawan Tongtian. Guru agak tidak senang. Sekarang sekolah Jie akan segera bangkit, guru mungkin ingin menebusnya di Tongtian. Itu tidak akan berhasil. Tidak mudah bagi sekte barat kita untuk mencapai kondisi saat ini. Jika kita membiarkan sekolah Jie bangkit kembali, kita pasti akan kehilangan banyak sumber daya. Sekte barat kita bukan satu-satunya yang sumber dayanya dibagi-bagi. Hal ini juga terjadi pada beberapa sekte lain. Mengapa kita tidak pergi menemui kedua orang suci itu dan melihat apa pendapat mereka? Akan lebih baik jika semua orang bekerja sama untuk menangani Lu Xiaoran. Aku tidak percaya dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, kita masih tidak bisa menangani Lu Xiaoran saja. Ide bagus. Akan tetapi, saat keduanya tengah tersenyum jahat dan bersiap mencari seseorang untuk menghadapi Lu Xiaoran, mereka bertemu dengan mantan ketua sekte Jie School, Tongtian, di pintu masuk. Meskipun Tongtian terjebak di Istana Awan Ungu, Hong Jun tidak menghalangi keenam indera sucinya. Oleh karena itu, ia masih bisa menyelidiki berbagai hal di 3 dunia. Oleh karena itu, dia juga mengetahui situasi terkini sekolah Ren, sekolah Chan, dan sekte Buddha, termasuk seluruh pasukan Gunung Roh. Akan tetapi, dia juga tidak dapat mengetahui bagaimana Lu Xiaoran membunuh Wen Su. Namun, dia bisa menebak mengapa Jie Yin dan Zun Ti datang ke sini. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain keluar dan diam-diam membantu Lu Xiaoran. Hei, lihat, siapa ini? Bukankah ini Jie Yin dan Zun Ti? Kenapa kalian tidak berkultivasi di Gunung Roh? Kenapa kalian datang ke Istana Awan Ungu Guru? Jie Ling dan Zun Ti tentu saja sangat marah. Apa hubungannya denganmu? Tongtian tidak marah. Amarahnya yang telah ditempa selama puluhan ribu tahun kini tak lagi sama seperti sebelumnya. Kala itu, kalau saja dia tidak kurang cerdas, dia tidak akan ditipu oleh kakak-kakaknya yang lebih tua. Pada akhirnya, tidak hanya dia yang dipenjara di Istana Awan Ungu, tetapi para pengikut sekolah Jie juga harus menderita. Dia yang sekarang bahkan lebih dewasa dari sebelumnya. Dia tahu bahwa semakin marah Jie Yin dan Zun Ti, semakin besar pula rasa sakit yang mereka rasakan. Jika demikian, dia seharusnya senang. Cek-cek, saudara muda, sebagai orang suci, bagaimana kalian berdua bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Ini bukan, bisa, bagus. Sebagai seorang suci, seseorang harus tetap tenang, berbicara, dan bertindak dengan tepat agar tidak mempermalukan dirinya sendiri di 3 dunia. Tentu saja, mempermalukan diri sendiri itu bukan masalah besar. Kalau kamu terlalu marah dan akhirnya jadi gila, itu akan merepotkan. Anda, Jie Yin mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap tajam ke arah Tongtian. Tongtian, jangan sombong. Saat itu, dalam pertempuran penyegelan dewa, banyak murid sekolah Jie-mu terbunuh dan terluka. Sisanya disegel oleh segel dewa atau memasuki Gunung Roh Barat kami. Murid-murid yang tersisa juga diganggu selama lebih dari 10.000 tahun. Sekarang, kamu hanya beruntung memiliki Lu Xiaoran. Itulah mengapa kamu punya sedikit keuntungan. Apa yang perlu dibanggakan? Zun Ti juga menggemakan. Benar, kali ini, kita hanya dirugikan karena tidak bisa menemukan kelemahan Lu Xiaoran. Begitu kita menemukan kelemahan Lu Xiaoran, kita bisa menyerang secara terbuka. Pada saat itu, siapapun di antara kita dapat dengan mudah menghancurkan Lu Xiaoran. Jangan lupa, dia hanya ahli alam suci tingkat pertama yang kecil. Di depan kita, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu kita.
Tong Tian mengangkat bahu. Kuakui dia baru berada di level pertama Saint Realm sekarang. Tapi, jangan lupa dia masih punya aku, gurunya. Kalau sampai kutemukan ada di antara kalian yang berani menyerang Lucia Oran, jangan salahkan aku karena melukai kalian berdua atau menghancurkan sekte barat kalian. Begitu dia selesai berbicara, Tong Tian langsung mengeluarkan seluruh kultivasinya. Aura kuat itu langsung membuat Jie Yin dan Zun Ti mundur seolah-olah mereka telah menghadapi musuh yang kuat. Ledakan. Keduanya langsung merasakan darahnya mengalir deras dan mereka sangat terkejut. Tong Tian, beraninya kau, Tuan ingin kau dipenjara di Istana Awan Ungu. Jika kau berani keluar dari Istana Awan Ungu, Tuan tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu bisa mencoba keberuntunganmu dan lihat apakah aku berani. Tong Tian sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Tatapannya yang tegas menunjukkan niat membunuh, membuat Jie Yin dan Zun Ti gemetar tanpa sadar, ekspresi mereka sangat buruk. Kita lihat saja nanti. Setelah berkata demikian, mereka berdua segera berbalik dan cepat-cepat pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ini karena mereka berdua tahu bahwa Tong Tian benar-benar berani menyerang. Saat itu, demi murid-muridnya, dia tidak ragu untuk membentuk formasi 10.000 abadi. Bisa dibilang dia sangat gila. Kini, puluhan ribu tahun telah berlalu dan sekolah Jie telah terlahir kembali. Siapa yang bisa menjamin bahwa ia tidak akan sehebat puluhan ribu tahun yang lalu demi melindungi murid-muridnya? Melihat mereka berdua melarikan diri dengan putus asa, Tong Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, ekspresi khawatir di wajahnya. Iblis macam apa yang kuciptakan? Lucia Oran memang berbakat luar biasa dan memiliki kultivasi yang kuat, tapi dia bahkan lebih sombong dariku. Dia terlalu jago membuat masalah. Dengan kecepatan seperti ini, hal itu tidak akan berhasil. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk memberinya beberapa petunjuk agar dia tidak melakukan hal yang terlalu keterlaluan. Di dunia primordial, Li Jing dan putranya kini telah mencapai kekacauan primordial, Zenith Heaven, Golden Immortal. Kecepatan mereka sungguh luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, mereka kembali ke pasukan Istana Surgawi. Keduanya menyatu dengan avatar mereka dan segera memimpin pasukan menuju Pulau Ao Emas dengan gagah berani. Perubahan rute ini secara langsung membingungkan banyak mantan murid sekolah Jie. Di antara para jenderal surga, Dewa Petir Wenzong langsung bertanya pada Li Jing. Li Yuanshuai, kenapa arah kita berubah? Arah ini, sepertinya kita menuju Pulau Golden Ao, kan? Li Jing mengangguk. Benar sekali, kita menuju ke Pulau Ao Emas. Ekspresi Wenzong dan yang lainnya langsung berubah. Li Yuanshuai, apakah kamu bercanda dengan kami? Li Jing meliriknya dan mendengus. Kenapa? Apa kau takut? Atau apa kau bersalah? Atau, apa kau tidak mau menyerang Pulau Golden Ao karena hubungan lama kita? Wenzong segera menggelengkan kepalanya. Jenderal Li, bagaimana kau bisa berkata begitu? Karena aku sekarang adalah dewa utama divisi petir pengadilan surgawi. Tentu saja aku harus berjuang untuk pengadilan surgawi. Aku pasti tidak akan melupakan persahabatan lama kita. Yang aku khawatirkan adalah ada orang suci di Pulau Golden Ao. Meskipun kita punya 100.000 pasukan surgawi, bagi seorang suci, kita tak ada bedanya dengan 100.000 semut. Bagaimana kita bisa pergi ke Pulau Ao Emas? Li Jing terkekeh. Hehehehe, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Jangan khawatir, Dewa Langit Primordial sudah membuat kesepakatan dengan kaisar kita. Selama Lucia Oran bergerak, dia akan membantu kita membunuh Lucia Oran. Para dewa pengadilan surgawi kita hanya akan datang untuk membuat Lucia Oran marah dan membuatnya menyerang. Itu tidak akan berbahaya. Mendengar ini, Wenzong menghela napas lega. Begitu, kalau begitu aku lega. Li Jing tersenyum dingin dalam hatinya. Pengkhianat sekolah Jie ini baru saja menjadi dewa utama divisi petir pengadilan surgawi, tetapi ia sudah mulai memikirkan dirinya sendiri dan sama sekali tidak peduli dengan kehancuran sekolah Jie. Ia pantas dibunuh oleh rekan-rekan muridnya di Pulau Golden Ao. Bukan hanya dia, bahkan 100.000 pasukan dewa dan pengadilan surgawi pun punya pengkhianat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ia tidak perlu terlalu khawatir. Tuannya telah menetapkan perintah untuk menghancurkan istana surgawi. Ia hanya perlu bertanggung jawab untuk bekerja dari dalam. Ada banyak orang yang ingin membunuh mereka. Di langit, awan hitam berarak. 100.000 pasukan dewa bercampur aura penghancur menyerbu. Dalam sekejap mata, mereka tiba di langit di atas Pulau Golden Ao.
Melihat Pulau Ao Emas di laut di bawah, para dewa petir, dewa guntur, semuanya mengaktifkan kekuatan mereka, menyebabkan kilat menyambar. Kekuatan surgawi itu luar biasa. Ketika makhluk hidup di laut melihat kejadian ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk segera melarikan diri, takut kalau mereka akan terlibat. Li Jing mengalihkan pandangannya ke bawah dan memberi isyarat pada Nessa. Semua orang dari sekolah Jie, dengarkan. Kalian telah membantai orang-orang tak berdosa di dunia primordial, membuat semua orang di seluruh dunia primordial panik. Hari ini, atas perintah yang mulia, Kaisar Agung-Agung Langit Emas, kami datang untuk mengirimkan peringatan ke Pulau Ao Emas kalian. Kalau tidak, jangan salahkan pengadilan surgawi kami karena menghancurkan sekolah Jiemu. Perintah itu bergema di dunia, membuat makhluk primitif yang tak terhitung jumlahnya berseru berulang kali. Ya Tuhan, pengadilan surgawi benar-benar menyerang Pulau Ao Emas. Mereka pantas mendapatkannya. Sejak seorang Saint muncul di Pulau Golden Ao, mereka sangat arogan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah membunuh banyak ahli dari 3 faksi. Sekarang, mereka akhirnya memprovokasi pengadilan surgawi. Tapi bagaimana mungkin pengadilan surgawi berani melawan Pulau Ao Emas tanpa seorang suci? Hehehehe, apa kau benar-benar berpikir Kaisar Giok itu bodoh? Dia pintar. Kalau dia tidak didukung oleh seorang Saint, beranikah dia melawan Pulau Ao Emas sendirian? Dia tidak sebodoh itu, benar. Tapi, aku penasaran bagaimana Pulau Ao Emasnya akan menghadapinya. Jika Saint Lu tidak menyerang, Pulau Ao Emas mungkin tidak akan bisa mengalahkan pengadilan surgawi. Namun, jika dia menyerang, para Saint lainnya pasti juga akan menyerang. Saat ini, Pulau Ao Emas benar-benar dalam dilema. Namun, saat semua orang tengah berdiskusi, cahaya keemasan langsung melesat keluar dari Pulau Ao Emas dan melesat ke awan. Saat cahaya keemasan ini muncul, suara Lu Xiaoran juga bergema di 3 dunia. Pengadilan surgawi tidak bermoral dan suka ikut campur. Hari ini, aku, Lu Xiaoran, akan mengumumkan kepada 3 dunia bahwa sekolah Jie telah menjadi musuh bebuyutan pengadilan surgawi. Mulai sekarang, murid-murid sekolah Jie kita akan mengalahkan pasukan surgawi dengan sekuat tenaga. Jangan sampai salah, lawan mereka sampai mereka membunuh prajurit terakhir pengadilan surgawi. Perintah ini harus diumumkan ke 3 dunia. Bab 464 Penindasan, Kekacauan di Pengadilan Surgawi. Ketika berita Lu Xiaoran menyebar ke 3 dunia, semua orang menjadi gila. Orang pertama yang terkejut adalah mantan ketua sekte sekolah Jie, Tong Tian. Pada saat ini, dia sudah terkejut tak bisa berkata apa-apa. Apa bocah ini gila? Dia ingin menghancurkan pengadilan surgawi. Bukankah dia terlalu sombong? Dia baru saja menjadi orang suci dan menyerang beberapa sekte prasejarah. Dalam sekejap mata, dia ingin menyerang pengadilan surgawi. Kepala sekolah Tong Tian tidak menyangka Lu Xiaoran tidak akan mampu mengalahkan pengadilan surgawi. Jika Lu Xiaoran sendiri yang menyerang, akan terlalu mudah baginya untuk menghadapi pengadilan surgawi. Lagi pula, pengadilan surgawi bahkan tidak memiliki seorang suci pun. Namun, sejak pengadilan surgawi mengirim pasukan untuk menangani Pulau Ao Emas, dia sudah menduga bahwa pasti ada orang suci lain di balik ini. Jika bukan karena dukungan dari orang suci lainnya, bocah Haotian itu tidak akan berani memprovokasi orang suci. Jika Lu Xiaoran tidak menyerang, Pulau Golden Ao pasti akan menderita kerugian besar. Jika Lu Xiaoran menyerang, ia pasti akan menarik para Saint lainnya. Pada saat itu akan merepotkan. Bocah kecil, apa kau harus merepotkanku setiap hari? Beraninya kau terang-terangan berurusan dengan pengadilan surgawi? Tidak. Aku harus memikirkan cara untuk keluar dari Istana Awan Ungu dan bertemu denganku untuk mengobrol baik-baik. Kalau tidak, siapa tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Istana Nuwa, Netherworld, Istana Jade Void, banyak ahli tidak dapat menahan diri untuk membuat berbagai tebakan dan ejekan tentang Lu Xiaoran saat ini. Kenapa anak nakal ini tiba-tiba jadi berani begini? Ini nggak masuk akal. Gila, gila banget. Aku benar-benar nggak tahu apakah aku boleh berdagang dengannya. Hahaha, bocah ini akhirnya marah. Bagus, bagus, bagus. Aku sudah menunggu dia menyerang. Aku hampir gila karena ingin membunuhnya. Di langit di atas Pulau Ao Emas, para prajurit surgawi dan jenderal surgawi sangat marah ketika mereka mendengar pernyataan dominan Lu Xiaoran. Ini keterlaluan. Mereka benar-benar tidak menghormati pengadilan surgawi kita.
Li Jing berkata dengan dingin, rekan-rekan seperjuangan, meskipun Lu Xiaoran seorang suci, dia terlalu arogan dan bahkan ingin menghancurkan istana surgawi kita. Kita tidak bisa terus menoleransi ini. Demi nama baik istana surgawi, kita akan hancurkan Pulau Ao Emas ini hari ini. Semuanya, jangan khawatir dan bunuh diri. Kita memiliki perlindungan dari surga primordial tertinggi. Begitu Lu Xiaoran menyerang, Primordial Heaven Supreme akan langsung keluar untuk menghancurkannya. Semuanya, jangan takut, bunuh. Di bawah pesona Li Jing, semua orang langsung merasakan darah mereka mengalir deras. Dengan seorang santo yang mendukung mereka, apa yang perlu ditakutkan? Dalam sekejap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Ketika sambaran petir sepanjang puluhan ribu meter meledak seperti ranting pohon yang layu, 100.000 pasukan surgawi berhamburan turun dan menekan Pulau Golden Owl. Kecepatan pasukan surgawi itu luar biasa cepat. Hanya dalam 1 atau 2 tarikan napas, mereka telah melintasi ratusan ribu meter. Mereka tiba hampir seketika dengan kecepatan kilat. Namun, saat mereka melangkah ke dalam jangkauan Pulau Golden Owl, sebelum mereka bisa menstabilkan diri, cahaya pekat melesat keluar dengan gila dari tanah dan menyerbu ke dalam langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya itu meledak di antara pasukan surgawi, menimbulkan teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Tiap sorotan cahaya merupakan serangan dari ahli puncak Zenith Heaven Golden Immortal sejati dengan harta karun Kardinal Conate. Hanya puncak Zenith Heaven Golden Immortal yang mampu menahan serangan ini. Bahkan para Dewa Emas Zenith Heaven Puncak pun tak mampu menahan serangan setingkat ini tanpa cedera. Tanpa harta karun yang kuat di atas harta karun roh Conate untuk mendukung mereka, tubuh dan jiwa esensi mereka juga akan terluka parah. Ledakan demi ledakan terdengar silih berganti. Kekuatan dahsyatnya hampir membuat seluruh dunia bergetar. 100.000 pasukan surgawi bahkan tidak sempat bereaksi. Gelombang serangan langsung membunuh puluhan ribu dari mereka. Lagi pula, pasukan surgawi ini tidak semuanya adalah ahli alam abadi emas Zenith Heaven. Hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki kultivasi ini. Jangan panik, jangan panik. Stabilkan formasi, stabilkan formasi. Wenzong meraung keras, tetapi prajurit di sampingnya tidak lagi mendengarkan perintahnya. Ini karena setelah puluhan ribu tahun berkultivasi, ia telah mencapai puncak alam abadi emas surga Zenith. Terlebih lagi, dengan harta roh Conate di tangannya, ia secara alami dapat bertahan untuk sementara waktu. Namun, yang lainnya bukan dia. Semua orang takut mati dan tidak ingin mati. Pada saat ini, siapa yang peduli dengan perintahnya? Tak seorang pun peduli dengan formasi itu. Namun, pada saat ini, Li Jing di langit benar-benar meraung. Beraninya kalian, kalian desertir. Sebagai pejabat pengadilan surgawi, kalian malah kabur. Apa gunanya pengadilan surgawi mengangkat kalian? Mundur dan bertarunglah. Siapapun yang berani kabur dari pertempuran akan mati. Saat berbicara, dia merasa itu tidak cukup dan langsung menyerang. Salah satu desertir malah dibunuh langsung olehnya dengan satu telapak tangan. Hal ini memaksa semua orang untuk terus berjuang. Pertempuran itu sangat sengit dan hampir tak memberi ruang bagi siapapun untuk bernapas. Wenzong, yang berada di tengah pertempuran, sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat ia meraung ke langit. Li Jing, kenapa kau tidak mundur? Cepat, suruh semua orang mundur. Neza mencibir. Wenzong, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau mengajari ayahku cara melakukan sesuatu. Perintah Kaisar Giok adalah untuk merebut Pulau Ao Emas. Kalau kau punya kemampuan, pergilah dan ajak Kaisar Giok bicara. Apa yang kau lakukan di sini? Anda, Wenzong hendak memarahi dengan marah ketika sesosok murid sekolah Jie memasuki pandangannya di detik berikutnya. Itu juga merupakan ahli puncak Zenith Heaven Golden Immortal. Beraninya kau bahkan tidak berlutut setelah datang ke Pulau Golden Owl. Apa kau masih punya muka untuk melakukan ini? Apa kau sudah melupakan kebaikan pendidikan sekolah Jie kita selama ribuan tahun? Kalau bukan karena pembinaan sekolah Jie kita yang cermat saat itu, bagaimana mungkin kau bisa berada di tempatmu sekarang? Sekarang, kau bahkan membawa sejumlah besar pasukan dari Istana Surgawi untuk menghadapi sekolah Jie. Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Saat Wenzong melihat pihak lain, ia merasa sangat bersalah. Namun, sedetik kemudian, pihak lain sudah mulai menyerang. Tanpa gerakan tambahan, pihak lawan langsung menyerang. Ledakan,
Kekuatan dahsyat itu langsung menghantamnya balik tanpa ampun, membuat kelima aura dalam tubuhnya terus-menerus kacau balau. Puff! Di udara, Wenzong meludahkan seteguk darah, matanya melotot, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Para pengikut sekolah Jie ternyata begitu kuat. Perlu diketahui bahwa karena terlalu banyaknya pengikut pada waktu itu, kekuatan mereka tidak merata, yang menyebabkan keruntuhan berikutnya. Sekarang, mereka tidak lagi memiliki master sekolah Tongtian, dan yang tersisa hanyalah Lu Xiaoran, yang baru saja naik level. Sekalipun ia memiliki kemampuan untuk melampaui Tongtian, tetap mustahil baginya untuk mencapai level ini. Terlebih lagi, murid-murid sekolah Jie di Pulau Golden Owl telah terbunuh dan para jenius sebelumnya telah disingkirkan. Yang tersisa hanyalah sampah. Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi Dewa Emas Zenith Heaven yang sempurna. Akan tetapi, sebelum dia sempat terkejut, Zenith Heaven Golden Immortal lain yang telah disempurnakan dengan harta Kardinal Conate menyerangnya di detik berikutnya. Terlebih lagi, yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa orang ini sebenarnya juga merupakan murid sekolah Jie. Wenzong, mati. Ekspresi wajah Wenzong berubah drastis dan dia langsung berteriak minta tolong. Raja Surgawi Li, selamatkan aku. Sayangnya, saat ini, Li Jing sama sekali tidak berniat menyelamatkannya. Ia hanya berdiri terpaku di udara, menatap pemandangan ini dengan dingin, tatapannya kosong tanpa emosi. Saat itu, Wenzong benar-benar murka. Li Jing, dasar bajingan. Kau benar-benar mengkhianati istana surgawi dan berkolusi dengan Lu Xiaoran. Dasar pengkhianat. Li Jing tersenyum dingin dan tidak peduli sama sekali. Masih beraninya kau menyebutku pengkhianat. Kau salah satu murid elit sekolah Jie waktu itu. Tapi sekarang kau adalah dewa utama divisi petir pengadilan surgawi. Lagi pula, kau bahkan menyerang Pulau Ao Emas. Anda, Wenzong meraung. Detik berikutnya, beberapa cahaya telah menembus tubuhnya dan langsung menguras seluruh kekuatannya. Wenzong lumpuh di tempat. Sebelum meninggal, ia hanya bisa memandangi pemandangan Pulau Ao Emas. Lalu, ia perlahan menutup matanya. Ada banyak ahli seperti Wenzong, tetapi semuanya dikepung oleh Dewa Emas Zenith Heaven dari Pulau Golden Owl. Tak satu pun dari mereka lolos. 100.000 pasukan surgawi semuanya terbunuh dalam waktu kurang dari 2 menit. Di antara mereka adalah Jiu Yaoxing, Wu Kuxing, serta Dewa Roh Raksasa dan 4 Raja Surgawi. Li Jing dan putranya memang tidak pernah menipu para ahli seperti Pertapa Abadi Kutub Selatan. Namun, orang-orang ini juga bukan orang biasa. Akan tetapi, mereka tetap tidak mampu menahan serangan para ahli Pulau Ao Emas dan terus dipukuli hingga tidak ada yang tersisa. Ketika 100.000 prajurit surgawi itu terbunuh, Li Jing menatap 3.000 Dewa Emas Zenith Heaven di bawah dan tersenyum dingin. Semuanya, aku pergi dulu dan kita bertemu di pengadilan surgawi. Begitu selesai bicara, ia menyingkirkan noda darah di bahunya. Lalu, ia berteleportasi kembali ke arah pengadilan surgawi. Puncak 3.000 Zenith Heaven Golden Immortals dari Pulau Golden Owl mengikutinya dari dekat. Setelah 3.000 Zenith Heaven Golden Immortals, 3 sosok menyusul. Mereka adalah Fang Tianyuan, Su Lingwu, dan Su Ge Ziqiong. Ketiga orang ini ingin memastikan kelancaran di pengadilan surgawi dan keselamatan para pengikut sekte tanpa nama ini. Pada saat yang sama, mereka juga ingin berurusan dengan Hao Tian. Kecepatan semua orang sangat cepat, dan tekanan mereka bahkan lebih menindas. Mereka jauh melampaui pasukan surgawi. Makhluk purba di tanah tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri di tempat dalam ketakutan, bahkan tidak berani bernapas. Astaga, aura ini sungguh kuat. Bahkan lebih kuat dari 100.000 pasukan dewa yang baru saja tiba dari istana surgawi. Benar sekali, aku telah hidup selama puluhan ribu tahun dan belum pernah melihat barisan sekuat ini seumur hidupku. Apakah ini kekuatan sejati Pulau Ao Emas? Pantas saja Pulau Ao Emas bisa membunuh begitu banyak murid aliran Ren, aliran Chan, dan sekte Buddha sendirian. 100.000 pasukan dewa itu mungkin sudah terbunuh saat ini, kan? Ini terlalu mengerikan. Sudah berapa lama? Seharusnya kurang dari 5 menit. Sekarang Pulau Ao Emas menyerang balik pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi mungkin akan pusing. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya.
Cerita belum berakhir. Pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.